warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kusumawardani dari kelas C dengan nomor NIM 1701011144. Saya akan membahas materi farmakologi. Yang pertama yaitu tentang analgetika. Analgetika adalah senyawa yang mampu meringankan dan menekan rasa nyeri melalui penghambatan respon terhadap stimulus nyeri pada reseptor opioid atau reseptor lainnya yang terlibat dalam pemrosesan nyeri dan melalui penghambatan pembentukan nyeri. Analgetika dibagi menjadi dua penggolongan. Golongan yang pertama, analgetika opioid, dan yang kedua, analgetika non-opioid. Pada analgetika opioid dibagi menjadi beberapa senyawa, di antaranya morfin, fentanil, kodein, dan tramadol. Sedangkan pada analgetika non-opioid dibagi menjadi antiinflamasi non-steroid, analgetik tipe antikonvulsan, NMDA antagonis, analgetik tipe antidepresan, dan relaksan otot. Pada analgetik inflamasi non-steroid dibagi menjadi asamefenamat, aspirin, dan natrium diklofenak. Pada analgetik tipe antikonvulsan dibagi menjadi gabapentin, lamotrigin, dan pregabalin. Pada NMDA antagonis dibagi menjadi dextromethorphan, ketamin. Pada analgetik tipe antidepresan dibagi menjadi amitriptyline dan duloxetine. Dan yang terakhir tentang relaksan otot dibagi menjadi cyclobenzaprine dan baclofen. Berikut merupakan penjelasan senyawa obat analgetika opiat. Yang pertama yaitu morfin. Morfin memiliki mekanisme kerja sebagai agonis opiat yang menghasilkan efek analgetik dengan mengikat dan mengaktifasi reseptor mu opioid pada sistem saraf pusat. Morfin memiliki interaksi obat yang bekerja pada sistem saraf pusat atau sedatif, hipnotik, antidepresan, antiemetik, dan alkohol. Karena dapat meningkatkan resiko depresi napas, hipotensi, sedasi dalam koma akibat morfin. Jika ingin digunakan bersamaan, maka dosis morfin harus diturunkan. Morfin memiliki efek samping seperti mual, muntah, konstipasi, konfusi, halusinasi, euforia, dan hipoventilasi. Morfin memiliki sediaan berupa tablet, kapsul, lepas lambat, dan injeksi. Yang kedua yaitu fentanil. Fentanil memiliki mekanisme kerja sebagai agonis opioid yang menghasilkan efek analgetik dengan mengikat dan mengaktifasi reseptor mu opioid pada sistem saraf pusat. Fentanil juga dapat meningkatkan kadar dopamin sehingga dapat memproduksi mood bahagia dan santai. Fentanil memiliki interaksi obat. Yang pertama, dapat meningkatkan kadar fentanil dalam darah jika diberikan bersama dengan ritonavir, erythromycin, dan amiodaron. Yang kedua, dapat meningkatkan efek fentanil jika diberikan bersama obat bius atau penenang lainnya seperti fenobarbital. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan risiko sindrom serotonin atau gangguan kadar serotonin dalam tubuh jika digunakan bersama obat antidepresan golongan selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRI yang contohnya fluoxetine atau SNRI serotonin norepinephrine reuptake inhibitor, contohnya duloxetine. Fentanil memiliki efek samping seperti mual, muntah, konstipasi, halusinasi, euforia, depresi napas, kekakuan otot, hipotensi, bradikardi, menggigil, tidak bisa istirahat, pusing, apnea, dan reaksi alergi. Fentanil memiliki sediaan berupa ampul dan pelekat transdermal atau TTS. Yang ketiga yaitu kodein.
Kodein memiliki mekanisme kerja sebagai agonis opioid yang menghasilkan efek analgetik dengan mengikat dan aktivasi reseptor mu-opioid pada sistem saraf pusat. Kodein memiliki afinitas yang lebih rendah dibandingkan dengan morfin. Kodein memiliki interaksi obat. Yang pertama, dapat meningkatkan kadar kodein dalam darah jika diberikan bersama dengan simetidin. Yang kedua, dapat meningkatkan efek samping kodein jika diberikan bersama dengan anestesi dan antihistamin. Kodein memiliki efek samping seperti mual, muntah, sembelit, demam, kehilangan nafsu makan, pusing, kejang, denyut jantung menjadi tidak beraturan, dan mengakibatkan pingsan. Kodein memiliki sediaan berupa tablet, kapsul, dan sirup. Yang keempat adalah tramadol. Tramadol memiliki mekanisme kerja sebagai agonis reseptor mu-opioid. Selain itu, tramadol juga memiliki mekanisme kerja sebagai menghambat pengambilan kembali serotonin dan norepinefrin, serta antagonis reseptor NMDA. Tramadol memiliki interaksi obat. Yang pertama yaitu dapat beresiko menyebabkan kejang jika diberikan bersama karbamazepin. Dan yang kedua, dapat menyebabkan sakit kepala, sulit bernapas, bahkan koma jika diberikan bersama obat penenang seperti benzodiazepin dan antipsikotik. Yang ketiga, dapat meningkatkan sindrom serotonin jika digunakan bersama antidepresan dan anti kejang. Tramadol memiliki efek samping seperti mual, muntah, pusing, sedasi, keringat berlebihan, kulit menjadi merah, palpitasi, hipotensi, hipotermia, kejang pada anak dan bayi, kelelahan, dan bradikardia. Tramadol memiliki sediaan berupa ampul, kapsul, dan tablet. Berikut merupakan penjelasan dari senyawa obat analgetika non-opiat. Yang pertama yaitu analgetika inflamasi non-steroid. Contohnya aspirin. Aspirin memiliki mekanisme kerja yang dapat menghambat aktivitas enzim siklooksigenase sehingga dapat menurunkan sintesa prostaglandin yang mempunyai peran penting pada nyeri, yang akan menyebabkan penurunan suhu tubuh akibat perluasan pembuluh darah pada kulit dan akan adanya sekresi keringat yang dapat meningkat. Aspirin memiliki interaksi obat. Yang pertama yaitu dengan warfarin dapat meningkatkan resiko perdarahan pada GI. Dan yang kedua dapat meningkatkan efek antikoagulan dan menghambat mekanisme kerja dari urokonuria. Aspirin memiliki efek samping seperti mual, muntah, sakit kepala, anemia, gagal ginjal akut, ruam pada kulit, dan edema. Aspirin memiliki sediaan berupa tablet kunyah, tablet sarut enterik, dan tablet. Yang selanjutnya masih tentang antiinflamasi non-steroid. Contohnya asam mefenamat. Asam mefenamat memiliki mekanisme kerja sebagai menghambat aktivitas enzim siklooksigenase, sehingga dapat menurunkan sintesa prostaglandin yang mempunyai peran penting terhadap nyeri. Asam mefenamat memiliki interaksi obat. Yang pertama yaitu absorpsi melambat dengan obat antikolinergik atau analgetika opioid jika diberikan bersamaan. Yang kedua, toksisitas meningkat bila digunakan bersama alkohol atau antiepilepsi. Asam mefenamat memiliki efek samping seperti mual, muntah, sakit kepala, anemia, ruam pada kulit, penglihatan kabur, dan bahkan menyebabkan penyakit kuning. Asam mefenamat memiliki sediaan berupa tablet, kapsul, dan sirup. Selanjutnya, antiinflamasi non-steroid. Contohnya natrium diklofenat.
Natrium diklofenak memiliki mekanisme kerja yang dapat menghambat aktivitas enzim siklooksigenase sehingga dapat menurunkan sintesa prostaglandin akibat penyebab inflamasi, demam, dan nyeri. Natrium diklofenak memiliki interaksi obat. Yang pertama yaitu perdarahan di saluran pencernaan bila digunakan bersama obat antiinflamasi non-steroid lain dan obat pengencer darah atau kortikosteroid. Yang kedua yaitu keracunan natrium diklofenak bila diberikan bersama phenytoin, digoxin, dan litium. Yang ketiga, kelebihan kalium darah atau hiperkalemia dan kerusakan fungsi ginjal bila diberikan bersama ACE inhibitor, diuretik, dan siklosporin. Natrium diklofenak memiliki efek samping seperti mual, nyeri dada, radang lambung, tukak lambung, pusing, konstipasi, peningkatan resiko terkena serangan jantung. Natrium diklofenak memiliki sediaan berupa tablet, injeksi, gel, tetes mata, dan suppositoria. Selanjutnya, penjelasan dari senyawa obat analgetika non-opiat golongan analgetik tipe antikonvulsan, contohnya gabapentin. Gabapentin memiliki mekanisme kerja dengan meningkatkan produksi neurotransmitter gamma aminobutyric acid atau GABA yang berperan dalam pengiriman pesan antar sel otak dan sistem saraf. GABA sebagai neurotransmitter yang bertindak menenangkan saraf dapat menjaga aktivitas saraf di otak seimbang. Gabapentin memiliki interaksi obat. Yang pertama yaitu antasida yang mengandung aluminium atau magnesium dapat menurunkan penyerapan gabapentin. Gabapentin memiliki efek samping seperti demam, gatal, ruam pada kulit, pembengkakan lidah dan bibir, perubahan warna kulit, nyeri otot, gangguan pernapasan, memar, atau bahkan pendarahan abnormal. Gabapentin memiliki sediaan berupa kapsul. Selanjutnya, analgesik tipe antikonvulsan. Contoh senyawanya pregabalin. Pregabalin memiliki mekanisme kerja dengan meningkatkan produksi neurotransmitter gamma aminobutyric acid atau GABA yang berperan dalam pengiriman pesan antar sel otak dan sistem saraf. GABA sebagai neurotransmitter yang bertindak menenangkan saraf dapat menjaga aktivitas saraf di otak dapat seimbang. Pregabalin memiliki interaksi obat. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan risiko angioderma jika digunakan dengan obat jenis penghambat angiotensin converting enzyme. Yang kedua yaitu diberikan bersama obat opiat atau benzodiazepin dapat meningkatkan tekanan pada susunan saraf. Pregabalin memiliki efek samping seperti mengantuk, pusing, edema paru, tremor, vertigo, diare, mual, kejang, bahkan sendi bengkak. Pregabalin memiliki sediaan berupa kapsul. Analgesik tipe antikonvulsan yang terakhir yaitu senyawa lamotrigin. Lamotrigin memiliki mekanisme kerja dengan meningkatkan produksi neurotransmitter gamma aminobutyric acid atau GABA yang berperan dalam pengiriman pesan antar sel otak dan sistem saraf. GABA sebagai neurotransmitter yang bertindak menenangkan saraf dapat menjaga aktivitas saraf di otak agar seimbang. Lamotrigin memiliki interaksi obat. Yang pertama yaitu jika diberikan bersama phenytoin, carbamazepin, phenobarbital, dan piridon dapat meningkatkan metabolisme lamotrigin. Yang kedua yaitu jika diberikan bersama NA-valproat dapat mengurangi metabolisme lamotrigin. Lamotrigin memiliki efek samping seperti sakit kepala, pandangan menjadi ganda atau berbayang, mulut kering, tremor ringan, diare, dan halusinasi. Lamotrigin memiliki sediaan yang berupa tablet salut selaput. Selanjutnya yaitu NMDA antagonis. Memiliki contoh senyawa yaitu ketamin HCl. Ketamin HCl memiliki mekanisme kerja yaitu sebagai antagonis NMDA yang menghambat reseptor NMDA sehingga akan mengurangi proses mediasi rasa nyeri sentral. Sehingga
Nyeri akut akan berkurang karena reseptor NMDA tersebar di seluruh sistem susunan saraf pusat. Vitamin HCl memiliki interaksi obat. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan resiko hipertensi jika diberikan bersama dengan hormon tiroid atau levothyroxine. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan resiko gangguan sistem saraf pusat dan pernapasan jika diberikan bersama obat penenang, contohnya diazepam dan clorazepam. Yang ketiga yaitu dapat meningkatkan hipotensi jika digunakan bersama dengan angiotensin converting enzyme, contohnya captopril, dan antagonis kalsium, contohnya amlodipin. Vitamin HCl memiliki efek samping seperti mual, muntah, bradikardia, halusinasi, dan kebingungan. Vitamin HCl memiliki sediaan berupa injeksi. NMDA antagonis selanjutnya yaitu senyawa dextromethorphan. Senyawa dextromethorphan memiliki mekanisme kerja sebagai antagonis NMDA yang menghambat reseptor NMDA sehingga akan mengurangi proses mediasi rasa nyeri sentral. Sehingga nyeri akut akan berkurang karena reseptor NMDA tersebar di seluruh sistem susunan saraf pusat. Dextromethorphan memiliki interaksi obat. Yang pertama, jika digunakan bersama dengan obat golongan selektif serotonin reuptake inhibitor, dapat meningkatkan efek samping dan beresiko dapat terjadi serotonin syndrome. Yang kedua, bila digunakan bersama duloxetine dan fluoxetine, dapat meningkatkan efek samping bahkan menyebabkan keracunan obat dextromethorphan. Dextromethorphan memiliki efek samping seperti mual, muntah, sakit kepala, sakit perut, mengantuk, penglihatan kabur, kebingungan, sulit buang air kecil, sesak nafas, detak jantung akan menjadi lebih cepat. Dextromethorphan memiliki sediaan berupa tablet, kapsul, dan sirup. Penjelasan dari senyawa obat analgetika non-opiat dari analgetika tipe antidepresan. Contoh senyawanya yaitu amitriptilin. Amitriptilin memiliki mekanisme kerja sebagai golongan selektif serotonin dan norepinefrin reuptake inhibitor yang bekerja dengan meningkatkan serotonin dan norepinefrin pada sistem saraf pusat, sehingga dapat meredakan rasa nyeri neuropati, sakit kepala kronis, dan migrain. Amitriptilin memiliki interaksi obat yang dapat meningkatkan resiko sindrom serotonin yang meningkatkan kerja sel saraf dan mengancam jiwa jika diberikan bersama dengan fentanyl, tramadol, atau obat depresi yang lainnya. Kedua, mengurangi kadar obat dalam darah jika bersama rifampicin, barbiturat, atau antikoagulan. Dan yang ketiga yaitu dapat meningkatkan kadar obat dalam darah jika bersama simetidin dan antipsikotik. Amitriptilin memiliki efek samping seperti konstipasi, diare, rambut menjadi rontok, kemerahan pada kulit, meningkatkan sensitivitas pada cahaya, dan pembengkakan kelenjar pada tiroid. Amitriptilin memiliki sediaan berupa tablet. Selanjutnya adalah obat analgetika non-opiat pada golongan analgesik tipe antidepresan dengan senyawa duloxetine. Duloxetine memiliki mekanisme golongan selektif serotonin dan norepinefrin reuptake inhibitor yang bekerja dengan menghambat ambilan serotonin dan norepinefrin pada sistem saraf pusat, sehingga dapat meredakan rasa nyeri saraf pada penderita diabetes. Duloxetine memiliki interaksi obat yang dapat menurunkan efektivitas duloxetine jika diberikan bersama dengan simetidin, fluvoxamine, dan antibiotik golongan quinolone seperti ciprofloxacin. Duloxetine memiliki efek samping seperti mual, muntah, mulut kering, penglihatan menjadi kabur, kehilangan nafsu makan, nyeri perut, nyeri kepala, mengantuk, bahkan insomnia. Duloxetine memiliki sediaan berupa kapsul salut enterik. Yang selanjutnya yaitu relaksan otot. Contoh senyawanya yaitu siklobenzaprin. Siklobenzaprin memiliki mekanisme kerja
sebagai sistem saraf pusat dengan cara menghalangi impuls saraf atau sensasi nyeri yang dikirim ke organ otak pada pasien. Siklobenzaprin memiliki interaksi obat. Yang pertama yaitu siklobenzaprin dapat mempengaruhi obat yang digunakan dalam sedasi pada pasien yang akan dioperasi. Yang kedua yaitu inhibitor monoamin oksidase dapat menyebabkan efek samping serius dan akan mengancam jiwa. Siklobenzaprin memiliki efek samping seperti ruam kemerahan, kesulitan bernapas, bengkak pada wajah, lidah, dan tenggorokan, pusing, demam, kejang, halusinasi, nyeri pada dada, ritme jantung yang tidak biasa atau terlalu cepat. Siklobenzaprin memiliki sediaan berupa tablet, kapsul, extended release. Yang terakhir yaitu relaksan otot. Contoh senyawanya baclofen. Baclofen memiliki mekanisme kerja sebagai relaksan otot yang akan merilekskan otot pada pasien sehingga pasien tidak akan mengalami rasa nyeri lagi pada ototnya. Baclofen memiliki interaksi obat. Yang pertama, jika diberikan bersama morfin, akan beresiko hipotensi, sesak nafas, bahkan gangguan pada saraf. Yang kedua, dapat meningkatkan efek samping baclofen jika diberikan bersama dengan antidepresan trisiklik. Baclofen memiliki efek samping seperti mengantuk, mual, kebingungan, sakit kepala, insomnia, konstipasi, kelelahan, dan bahkan pusing. Baclofen memiliki sediaan berupa tablet dan injeksi. Sekian materi farmakologi tentang analgetika. Selanjutnya, materi farmakologi yang kedua tentang anti-Parkinson. Anti-Parkinson. Anti-Parkinson adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson yang ditandai dengan gejala tremor, kaku otot, gangguan gaya berjalan, gangguan kognitif, persepsi, dan daya ingat. Anti-Parkinson dapat dibagi menjadi 5 penggolongan, yaitu golongan 1, obat dopaminergik sentral. Contoh senyawanya levodopa. Golongan kedua, agonis reseptor dopamin. Contoh senyawanya bromokriptin, ropinirol, pramipexole, dan apomorfin. Golongan yang ketiga, penghambat enzim pemecah dopamin yang dibagi menjadi 2, yaitu yang satu, penghambat katekoloksimetri transferase atau COMT inhibitor. Contoh senyawanya entacapone dan tolcapone. Dan yang kedua, penghambat monoamin oksidase atau MAO-B. Contoh senyawanya selegiline. Selanjutnya, golongan yang keempat, obat dopamin antikolinergik. Contoh senyawanya amantadin. Dan golongan yang kelima, antikolinergik antimuskarinik. Contoh senyawanya trihexyphenidyl, miveridin, dan triferidin. Berikut merupakan penjelasan dari senyawa dopaminergik sentral, yaitu senyawa levodopa. Levodopa memiliki mekanisme kerja yang masuk ke dalam otak yang dapat dirubah menjadi dopamin sehingga meningkatkan kadar dopamin di otak dan mampu mengontrol gerakan. Levodopa memiliki interaksi obat, yaitu 1. Pyridoxine dapat menurunkan efek levodopa jika dikombinasi. 2. Metabolisme levodopa dapat menurun jika dikombinasi dengan simetidin, clobazam, lorazepam, dan kodein. Levodopa memiliki efek samping mual, muntah, perdarahan GI pada pasien MAH, aritmia jantung, depresi, halusinasi, dan hipotensi. Levodopa memiliki sediaan berupa tablet, tablet salut selaput, dan tablet dispersible. Selanjutnya, penjelasan dari senyawa penghambat enzim pemecah dopamin. Pada COMT inhibitor, contoh senyawa entacapone. Entacapone memiliki mekanisme kerja dengan menghambat penguraian dopamin oleh COMT menjadi metabolit non-aktif di sistem saraf pusat dan perifer, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan dopamin. Entacapone memiliki interaksi obat yang dapat meningkatkan efek samping dari selegiline, alprazolam,
karbamazepin, fentanyl, diazepam jika dapat dikombinasikan. Entacapone memiliki efek samping seperti mual, muntah, sakit perut, demam, hilang nafsu makan, urin menjadi gelap, menjadi sakit kuning, pingsan, atau halusinasi. Entacapone memiliki sediaan berupa tablet salut selaput. Selanjutnya penjelasan tentang COMT inhibitor senyawa tolcapone. Tolcapone memiliki mekanisme kerja yang sama dengan entacapone, yaitu bekerja dengan menghambat penguraian dopamin oleh COMT menjadi metabolit non-aktif di sistem saraf pusat dan perifer, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan dopamin. Tolcapone memiliki interaksi obat yang dapat meningkatkan efek linezolid, isokarbosazid, apomorfin, dopamin, efedrin, procarbazin, dan oleh sinergisme farmakodinamika. Tolcapone memiliki efek samping seperti mual, muntah, sakit perut, demam, hilang nafsu makan, urin menjadi gelap, menjadi sakit kuning, pingsan, dan halusinasi. Tolcapone memiliki sediaan yang berupa tablet. Penjelasan dari senyawa penghambat enzim pemecah dopamin berdasarkan monoamin oksidase B, yaitu senyawa selegilin. Selegilin memiliki mekanisme kerja dengan cara mencegah penguraian dopamin di sistem saraf pusat dan melindungi dopamin dari penguraian intraneuron oleh enzim monoamin oksidase, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan dopamin. Selegilin memiliki interaksi obat. Yang pertama, dapat meningkatkan efek samping selegilin jika dikonsumsi bersama dengan kodein, acetaminophen, dan klorfeniramin. Yang kedua, jika dikonsumsi bersama dengan dopamin, dapat meningkatkan risiko hipertensi. Dan yang ketiga, dapat mengakibatkan sindrom serotonin jika dikonsumsi bersama dengan antidepresan dan opiat lainnya. Selegilin memiliki efek samping seperti sakit kepala, penglihatan kabur, halusinasi, pingsan, mual, muntah, sakit pada dada, kebas secara mendadak, atau lemah pada salah satu bagian tubuh, dan mengalami kesulitan pada berbicara. Selegilin memiliki sediaan berupa tablet. Penjelasan dari senyawa agonis reseptor dopamin yaitu contohnya bromokriptin. Bromokriptin merupakan mekanisme kerja sebagai agonis dopamin yang merupakan strukturnya mirip dengan dopamin, sehingga reseptor dopamin dapat diaktifkan, yang menyebabkan kadar dopamin dapat meningkat dan mampu mengontrol gerakan. Bromokriptin memiliki interaksi obat. Yang pertama, bromokriptin dapat meningkatkan toksisitas amifomridin. Yang kedua, penggunaan barbiturat, alkohol, atau depresan sistem saraf pusat lainnya secara bersamaan dapat meningkatkan risiko hipoventilasi, obstruksi jalan napas, atau denaturasi atau apnea. Bromokriptin memiliki efek samping seperti hipotensi, mual, muntah, diare, mengantuk, pusing, sinusitis, halusinasi, dan bahkan diabetes tipe 2. Bromokriptin memiliki sediaan berupa tablet. Masih tentang penjelasan dari senyawa agonis reseptor dopamin, yaitu senyawa apomorfin. Apomorfin memiliki mekanisme kerja sebagai agonis dopamin yang memiliki struktur mirip dengan dopamin, sehingga reseptor dopamin dapat diaktifkan yang akan menyebabkan kadar dopamin meningkat dan mampu mengontrol gerakan. Selain itu, apomorfin juga memiliki mekanisme yang mengurangi pemecahan dopamin di otak. Apomorfin memiliki interaksi obat yang jika digunakan secara bersamaan, antagonis dopamin kerja sentral dan alkohol dapat terjadi hipotensi. Apomorfin memiliki efek samping seperti mual,
muntah, sakit kepala, dan berkeringat. Apomorfin memiliki sediaan berupa tablet sublingual. Pramipexole. Pramipexole memiliki mekanisme kerja dengan cara menyeimbangkan kadar dopamin dalam otak, sehingga dapat mengendalikan keseimbangan dan kemampuan pergerakan tubuh, menurunkan tingkat tremor, dan mengurangi rasa tidak nyaman pada kaki saat bergerak atau tidur. Pramipexole memiliki interaksi obat dengan penggunaan barbiturat, alkohol, atau depresan sistem saraf pusat lainnya secara bersamaan dapat meningkatkan resiko hipoventilasi, obstruksi jalan napas, dan desaturasi atau apnea. Pramipexole memiliki efek samping seperti mual, berkeringat, pusing, halusinasi, nyeri otot, dan sesak napas. Pramipexole memiliki sediaan berupa tablet dan tablet lepas lambat. Selanjutnya penjelasan senyawa dopamin antikolinergik, yaitu senyawa amantadin. Amantadin memiliki mekanisme kerja dengan cara meningkatkan aktivitas dopaminergik dan menghambat aktivitas kolinergik di korpus striatum. Amantadin memiliki interaksi obat yang dapat meningkatkan risiko efek samping amantadin jika diberikan bersama antipsikotik, golongan quinin, golongan stimulan, dan thioridazin. Amantadin memiliki efek samping seperti depresi, insomnia, gelisah, pusing, gangguan saluran pencernaan, mulut kering, dan dermatitis. Sediaan amantadin berupa tablet. Berikut merupakan penjelasan dari senyawa antikolinergik atau antimuskarinik. Contohnya trihexyphenidyl. Trihexyphenidyl memiliki mekanisme kerja dengan memblok reseptor kolinergik di sistem saraf pusat sehingga dapat membantu mengurangi ketidakseimbangan aktivitas dopaminergik. Trihexyphenidyl memiliki interaksi obat. Yang pertama, trihexyphenidyl dapat mengurangi efek obat dopamin dan metoclopramid di saluran pencernaan. Yang kedua, trihexyphenidyl dapat menurunkan kemampuan tubuh dalam menyerap levodopa jika digunakan secara bersamaan. Yang ketiga, dapat meningkatkan efek saling kuat jika dikonsumsi bersama antidepresan. Trihexyphenidyl memiliki efek samping seperti mulut kering, pandangan kabur, konstipasi, retensi urin, glaukoma, halusinasi, penurunan daya ingat, dan psikosis. Trihexyphenidyl memiliki sediaan berbentuk tablet. Terakhir, penjelasan dari senyawa antikolinergik atau antimuskarinik, yaitu senyawa piperidin. Piperidin memiliki mekanisme kerja dengan memblok reseptor kolinergik di sistem saraf pusat, sehingga dapat membantu mengurangi ketidakseimbangan aktivitas dopaminergik. Piperidin memiliki interaksi obat, yang jika digunakan bersama antihistamin, antidepresan trisiklik, antiaritmia dapat menyebabkan efek samping mulut kering, meningkatkan konstipasi, dan gangguan BAC. Piperidin memiliki efek samping seperti mulut kering, pandangan kabur, konstipasi, retensi urin, glaukoma, halusinasi, penurunan daya ingat, dan psikosis. Piperidin memiliki sediaan berbentuk tablet dan injeksi. Sekian materi farmakologi tentang anti-Parkinson. Selanjutnya, materi farmakologi yang ketiga yaitu tentang sedatif hipnotik. Sedatif hipnotik merupakan golongan obat pendepresi susunan saraf pusat atau SSP. Pada sedatif dapat menekan aktivitas mental, menurunkan respon terhadap rangsangan emosi, sehingga dapat menenangkan. Sedangkan pada hipnotik
dapat menyebabkan kantuk dan mempermudah tidur serta mempertahankan tidur yang menyerupai tidur fisiologis. Sedatif hipnotik dapat dibagi menjadi dua golongan. Golongan pertama, barbiturat, yang memiliki senyawa diantaranya fenobarbital, amobarbital, pentobarbital, alobarbital, dan sekobarbital. Sedangkan golongan yang kedua yaitu non-barbiturat. Non-barbiturat dapat dibagi menjadi benzodiazepin, non-benzodiazepin, dan agonis reseptor melatonin. Pada benzodiazepin memiliki senyawa diantaranya diazepam, alprazolam, lorazepam, dan nitrazepam. Pada non-benzodiazepin memiliki senyawa zolpidem, zaleplon, dan eszopiklon. Pada agonis reseptor melatonin memiliki senyawa ramelteon, tasmelteon. Berikut merupakan penjelasan dari senyawa obat sedatif hipnotik barbiturat. Yang pertama yaitu fenobarbital. Fenobarbital memiliki mekanisme kerja pada reseptor GABA sehingga dapat meningkatkan aktivitas inhibisi saraf pusat dalam menghambat potensial aksi yang menyebabkan otak dapat mengendalikan atau mengurangi kejang. Fenobarbital memiliki interaksi obat. Yang pertama, dapat menurunkan konsentrasi antikoagulan dalam darah jika diberikan bersama warfarin. Yang kedua, dapat meningkatkan efek depresan sistem saraf pusat bila digunakan bersama dengan phenytoin atau obat penenang lainnya. Yang ketiga, dapat menurunkan efek kortikosteroid. Yang keempat, dapat mengurangi efek estradiol, progesteron, estrol, dan hormon steroid. Fenobarbital memiliki efek samping yaitu alergi, gangguan mental, vertigo, kelesuan, mengantuk, kegelisahan, rasa nyeri pada tulang, ruam kulit, pusing, dan depresi. Fenobarbital memiliki sediaan berupa ampul yang dapat diinjeksikan melalui intravena. Yang kedua yaitu pentobarbital. Pentobarbital memiliki mekanisme kerja pada reseptor GABA sehingga dapat meningkatkan aktivitas inhibisi saraf pusat dalam menghambat potensial aksi yang dapat menyebabkan otak mengendalikan atau mengurangi kejang. Pentobarbital memiliki interaksi obat. Yang pertama, pada monoamin oksidase inhibitor dapat memperpanjang efek barbiturat karena metabolisme barbiturat dapat dihambat. Yang kedua, depresan sistem saraf pusat. Jika digunakan bersama depresan sentral dari sistem saraf pusat dapat menghasilkan efek adiktif depresan. Pentobarbital memiliki efek samping sebagai halusinasi, denyut jantung melemah, napas pendek, mual, muntah, sembelit, sakit kepala, mengantuk, dan kehilangan keseimbangan. Pentobarbital memiliki sediaan berupa kapsul, eliksir, rektal, suppositoria, parenteral yang diberikan melalui intravena atau intramuskular. Yang ketiga, amobarbital. Amobarbital memiliki mekanisme kerja pada reseptor GABA sehingga dapat meningkatkan aktivitas inhibisi saraf pusat dalam menghambat potensial aksi yang dapat menyebabkan otak mengendalikan atau mengurangi kejang. Amobarbital memiliki interaksi obat. Yang pertama, amobarbital jika diberikan bersama ramelteon akan menurunkan efek ramelteon dengan mempengaruhi metabolisme enzim hati pada CYP2C9. Yang kedua, amobarbital akan menurunkan efek ibuprofen dengan mempengaruhi metabolisme enzim hati CYP2C9. Dan yang ketiga, haloperidol dan amobarbital jika diberikan bersama akan memiliki sinergisme
bisa beresiko hipertemia. Amobarbital memiliki efek samping yaitu depresi, alergi, demam, kesulitan bernapas, mengunyah, dan berbicara, pembengkakan area mulut, wajah, dan emosi yang naik turun. Amobarbital memiliki kesediaan parentral atau bubuk dalam vial. Selanjutnya, penjelasan dari senyawa obat sedatif hipnotik non-barbiturat. Pada benzodiazepin, contohnya alprazolam. Alprazolam memiliki mekanisme kerja dengan meningkatkan efek asam gamma aminobutyrik atau GABA di otak. GABA adalah neurotransmitter atau zat kimia yang digunakan sel saraf untuk berkomunikasi satu sama yang lainnya, sehingga dapat memberikan efek anti kecemasan, rasa mengantuk, anti kejang, dan melemaskan otot rangka, sehingga dapat menimbulkan efek menenangkan pada pengguna. Alprazolam memiliki interaksi sebagai berikut. 1. Menurunkan efektivitas alprazolam jika digunakan bersama anti kejang, contohnya karbamazepin dan phenytoin. Yang kedua, dapat meningkatkan efek samping alprazolam jika digunakan bersama zolpidem, lorazepam, dan simitidin. Yang ketiga, obat psikotropik, antikonvulsan, antihistamin, alkohol dapat menekan fungsi sistem saraf pusat. Alprazolam memiliki efek samping, mudah lupa, pusing, mengantuk, sakit kepala, nyeri sendi, sulit buang air kecil, mual, sembelit, perubahan nafsu makan, produksi air liur meningkat, dan kesulitan berbicara atau berjalan. Alprazolam memiliki sediaan yang berupa tablet. Selanjutnya, benzodiazepin, contohnya diazepam. Diazepam memiliki mekanisme kerja dengan meningkatkan efek asam aminobutyrik atau GABA di otak. GABA adalah neurotransmitter atau zat kimia yang digunakan sel saraf untuk berkomunikasi satu sama yang lainnya, sehingga dapat memberikan efek anti kecemasan, rasa mengantuk, anti kejang, dan melemaskan otot rangka sehingga dapat menimbulkan rasa menenangkan pada pengguna. Diazepam memiliki interaksi obat. Yang pertama, efek sedasi atau barbiturat dapat diperkuat bila diberikan bersama obat lain yang bekerja pada sistem saraf pusat. Yang kedua, hindari konsumsi alkohol dan dapat meningkatkan efek depresan. Yang ketiga, antikoagulan dapat menurun jika diberikan bersama dengan diazepam. Diazepam memiliki efek samping seperti mengantuk, pusing, penglihatan kabur, gemetar, kelemahan otot, halusinasi, kesulitan buang air kecil, sulit bernapas, penyakit kuning, dan sulit berbicara. Diazepam memiliki sediaan berupa tablet, larutan rektal, ampul, dan sirup. Golongan benzodiazepin yang terakhir contohnya lorazepam. Lorazepam memiliki mekanisme kerja dengan meningkatkan GABA pada reseptornya, sehingga kerja otak akan melambat dan menghasilkan efek yang menenangkan pada pengguna. Lorazepam memiliki interaksi obat. 1. Dengan skopolamin dapat meningkatkan efek sedasi, halusinasi, dan resiko perubahan perilaku menjadi irasional. Yang kedua, dengan N-apalproat atau probenecid dapat meningkatkan kadar plasma. Lorazepam memiliki efek samping seperti mengantuk, pusing, tekanan darah rendah, tremor, mual, konstipasi, depresi, gangguan pernapasan, gangguan perubahan nafsu makan, mata dan kulit menguning. Lorazepam memiliki sediaan berupa tablet. Selanjutnya, golongan non-benzodiazepin, contohnya zolpidem. Zolpidem memiliki mekanisme kerja sebagai agonis pada reseptor GABA yang bekerja di sinyal kimia
atau neurotransmitter di otak, agar jumlahnya seimbang dan dapat mengatasi masalah pada tidur. Zolpidem memiliki interaksi obat. Yang pertama, jika diberikan bersama ritonavir dapat meningkatkan risiko efek penenang yang berkepanjangan dan gangguan proses pernapasan. Yang kedua, jika diberikan bersama alkohol, antihistamin, atau obat penenang lainnya, dapat meningkatkan depresi sistem saraf pusat. Yang ketiga, jika diberikan bersama rifampicin, dapat menurunkan efek sedasi dari zolpidem. Yang keempat, jika diberikan bersama carbamazepine, dapat menurunkan konsentrasi zolpidem dalam darah. Zolpidem memiliki efek samping seperti mengantuk, pusing, diare, mual, muntah, gangguan tidur, halusinasi, mimpi buruk, napas pendek, detak jantung menjadi cepat dan tidak beraturan. Zolpidem memiliki sediaan berupa tablet salut selaput. Selanjutnya, non-benzodiazepin, contohnya zaleplon. Zaleplon memiliki mekanisme kerja sebagai agonis pada reseptor GABA yang bekerja di sinyal kimia atau neurotransmitter di otak, agar jumlahnya seimbang dan dapat mengatasi masalah pada tidur. Zaleplon memiliki interaksi obat. Yang pertama, jika zaleplon diberikan bersama alkohol, antihistamin, atau obat penenang lainnya dapat meningkatkan depresi sistem saraf pusat. Yang kedua, jika diberikan bersama carbamazepine, rifampicin dapat menurunkan konsentrasi zaleplon dalam darah. Yang ketiga, jika diberikan bersama simetidin, erythromycin, dan ketoconazole dapat meningkatkan konsentrasi zaleplon. Zaleplon memiliki efek samping seperti mengantuk, pusing, kesemutan, dan mati rasa. Zaleplon memiliki sediaan berupa tablet dan tablet salut selaput. Selanjutnya, agonis reseptor melatonin, contohnya ramelteon. Ramelteon memiliki mekanisme kerja berupa menyerupai melatonin yang mampu memperbaiki waktu tidur dan siklus tidur. Ramelteon memiliki interaksi obat. Yang pertama, jika diberikan bersama dengan flukosasin dapat menyebabkan terjadinya resiko efek samping resisten. Dan yang kedua, jika diberikan bersama dengan rifampicin dapat menyebabkan efikasi ramelteon. Ramelteon memiliki efek samping seperti mengantuk, mual, muntah, lelah, sakit kepala, dan insomnia. Ramelteon memiliki sediaan berupa tablet. Yang terakhir, tentang agonis reseptor melatonin, contohnya tasmelteon. Tasmelteon memiliki mekanisme kerja yang sama seperti ramelteon, yaitu berupa menyerupai melatonin yang mampu memperbaiki waktu tidur dan siklus tidur. Tasmelteon memiliki interaksi obat yang sama juga seperti ramelteon, yaitu satu diberikan bersama dengan flukosasin dapat menyebabkan terjadinya resiko efek samping resisten. Yang kedua, jika diberikan bersama dengan rifampicin dapat menyebabkan efikasi tasmelteon. Dan tasmelteon memiliki efek samping seperti mengantuk, mual, muntah, lelah, sakit kepala, hidung tersumbat, rasa sakit atau terbakar saat buang air kecil, mimpi buruk, dan sakit tenggorokan. Tasmelteon memiliki sediaan berupa kapsul. Sekian pembahasan materi farmakologi tentang sedatif hipnotik. Sekian materi farmakologi yang telah saya sampaikan tentang analgetika, anti Parkinson, dan sedatif hipnotik. Terima kasih.